Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, selama ribuan tahun, Ka'bah menjadi pusat ibadah umat manusia. Tapi, tahukah sahabat Islam, ada masa ketika bukan manusia, melainkan makhluk gaib yaitu jin yang menjaga tempat suci ini? Sebuah kisah langka dan mengejutkan, tersimpan dalam kitab-kitab klasik yang mungkin belum pernah kita dengar. Kali ini, kita akan membuka lembaran misteri yang tak diajarkan di sekolah atau ceramah biasa. Bersiaplah, karena sejarah Ka'bah jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Sahabat Islam, menurut sebagian mufasir, Ka'bah bukan dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim, melainkan sudah ada sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Tabari, disebutkan bahwa para malaikat membangun Ka'bah sebagai bayangan dari Baitul Ma'mur di langit. Bayangkan sahabat Islam, tempat ini sudah suci, bahkan sebelum manusia pertama menginjakan kaki di bumi. Beberapa atsar menyebutkan bahwa jin adalah makhluk pertama yang tinggal dan beribadah di bumi. Jauh sebelum manusia, mereka beribadah, mengelilingi Ka'bah, dan menjaganya. Tapi, bagaimana mereka menjaga tempat itu? Dalam kitab klasik seperti Akhbar Makkah yang ditulis oleh Al-Azraqi dan Fada'i al-Makkah yang ditulis oleh Al-Fakehi, tersimpan kisah-kisah mengejutkan. Di antaranya adalah peran jin sebagai penjaga tempat suci. Sebelum datangnya manusia dan para nabi, jin beribadah dan menjaga kesucian Ka'bah dari gangguan jin-jin jahat atau makhluk gaib lain. Ada athar dari ulama salaf bahwa sebelum Nabi Ibrahim, makhluk gaib seperti jin dan malaikat sudah mengelilingi Ka'bah, melakukan tawaf dan memuliakan tempat itu. Apakah mereka juga salat? Tapi para mufasir menyatakan bahwa jin muslim telah mengenal tauhid sejak awal, dan Ka'bah adalah titik utama ibadah bahkan bagi mereka. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, ia diperintahkan untuk melakukan haji dan tawaf di Ka'bah. Peran penjagaan mulai beralih dari makhluk gaib ke manusia. Tapi, benarkah jin sepenuhnya ditarik dari tugas mereka? Dalam riwayat dan tafsir klasik, jin tetap hadir, namun dalam wujud gaib. Sebagian jin muslim tetap setia menjaga wilayah haram dari gangguan. Bahkan beberapa wali Allah pernah bersaksi bahwa mereka melihat makhluk-makhluk aneh yang diam tapi berjaga di sekitar Ka'bah. Jin juga berhaji, jin muslim yang taat melakukan ibadah seperti manusia. Dalam hadis riwayat Ahmad diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah membacakan Al-Quran kepada jin di tengah malam. Dalam tafsir Al-Qurtubi dan Majmu' Al-Fatawa, disebut bahwa jin memiliki kewajiban agama yang serupa dengan manusia. Sebagian ulama menyebut bahwa mereka mendatangi Ka'bah secara gaib untuk tawaf dan salat. Bahkan hingga hari ini, ada ulama yang mengatakan bahwa jin muslim ikut serta menjaga kesucian tempat-tempat suci seperti Ka'bah. Ka'bah bukan hanya dijaga, tapi juga pernah menjadi sasaran makhluk jahat. Dalam Akhbar Makkah, disebut bahwa kadang terjadi pertarungan antara jin-jin jahat dan jin muslim di sekitar Ka'bah. Tempat ini menjadi pusat spiritual yang diserang karena cahaya dan kesuciannya. Bayangkan, pertarungan gaib berlangsung di tempat suci ini, di luar pandangan manusia. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan rombongan jin muslim di lembah Nahlah. Mereka mendengar bacaan Al-Quran dan memeluk Islam. Setelah itu, mereka berdakwah kepada kaumnya dan menjaga kesucian tempat suci. Riwayat-riwayat dari hadis dan tafsir menunjukkan bahwa jin yang sudah beriman sangat menghormati Ka'bah dan tidak akan pernah mendekati tempat itu untuk niat buruk. Penduduk lama Makkah, terutama para penjaga malam, kadang mendengar suara aneh dari arah Ka'bah. Suara azan tanpa muazzin atau langkah tawaf tanpa manusia. Mereka percaya itu adalah jin muslim yang tetap menjaga tempat itu. Dalam kitab Karamatul Aulia, beberapa wali Allah menyaksikan makhluk tak kasat mata yang menjaga wilayah haram dari maksiat dan gangguan. Sahabat Islam, hadis sahih menyebut bahwa di akhir zaman, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang dari Habasyah bernama Zu Al-Suwaikatain. Pada masa itu, ibadah telah ditinggalkan. Manusia tak lagi menghormati tempat suci. Tapi, apakah makhluk gaib akan kembali menjaganya? Satu hal yang pasti, Ka'bah tidak pernah sepi dari penjagaan langit dan bumi. Malaikat, jin, dan manusia yang saleh terus mengalir ke tempat ini
untuk menjaga kesucian yang diwariskan sejak zaman para nabi. Semoga kita termasuk golongan yang selalu menghormati tempat suci ini. Apakah kamu pernah mendengar kisah ini sebelumnya? Atau kamu punya pengalaman gaib seputar tempat suci? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus menyebarkan pengetahuan Islam yang dalam dan menggugah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.